terima kasih banyak Mas Hendra. Selamat siang nih buat teman-teman semua yang sudah join ke roomnya Ubaya. Tadi sudah sempat dikenalin, nama saya Regina, tapi sebenarnya kita nggak jauh beda harusnya usianya. Kalau kalian ini masih 18-19 tahun, sama aku juga masih 21 tahun, baru lulus kuliah dari Ubaya. Dan aku juga dari Semarang sebenarnya, bukan asli Surabaya ya Mas Hendra. Kalau Mas Hendra tadi kecilnya di Surabaya pindah Semarang, ini kebalikannya. Kebalikannya dari ya? Semarang terus ke Surabaya. Jadi aku SD sampai SMA itu di Tritunggal, tahu ya Tritunggal. Nah kuliahnya baru ke Ubaya. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya tentang Ubaya nggak apa-apa, tulis di kolom chat tadi seperti katanya Mas Hendra. Tapi jangan dipanggil Bu ya, karena kok tua banget ya aku dipanggil Bu gitu. Nggak apa-apa, tenang aja Mas. Oke, ini aku share screen, izin share screen ya. Oke, silakan. Oke deh. Nah, sudah muncul ya di layar teman-teman semua. Ini ada beberapa penghargaan yang sudah sempat didapat oleh Ubaya. Jadi kalau di sini ada yang masih belum tahu, Ubaya itu Universitas Surabaya. Namanya aja Surabaya, pasti lokasinya ya di Surabaya. Kita belum buka cabang di kota lain, begitu ya. Dan kita ini perguruan tinggi swasta, teman-teman. Kita sudah akreditasinya A, dan kita bukan cuma akreditasi nasional aja, kita juga sudah akreditasi internasional. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di layar itu ada ban PT, nah itu akreditasi nasionalnya. Tapi kita juga sudah akreditasi internasional, gunanya apa? Jadi alumni-alumni dari Ubaya itu sudah diakui untuk ijazahnya di luar negeri. Dan kita sudah punya banyak kerjasama dengan universitas maupun perusahaan di luar negeri. Nah, itu gunanya untuk akreditasi internasional, begitu. Oke, ini sedikit informasi aja, informasi awal. Tadi kayaknya udah ada pertanyaan dari Mas Hendra terkait lokasi kampusnya Ubaya. Audrey udah jawab benar. Tapi ada sedikit yang kurang nih. Jadi Ubaya itu nggak cuma punya satu kampus aja, teman-teman. Ubaya itu punya 3 lokasi kampus. Nah, lokasi kampus pertama itu ada di Jalan Nagel. Nanti kalau misalnya pandemiknya udah selesai begitu ya, teman-teman mau main-main ke Surabaya, main-main ke Ubaya, boleh banget, kita welcome banget. Gitu. Nah, lokasi pertama ini yang di Nagel ini kampus pertamanya Ubaya. Jadi bangunan pertamanya Ubaya itu ada di sini. Dulunya dibuat perkuliahan, tapi sekarang kita gunakan untuk kantor sama politeknik. Nah, jadi Ubaya bukan cuma punya S1, S2, S3 profesi, Ubaya juga punya politeknik D3. Nah, lalu selanjutnya lokasi kampus kedua kita. Nah, ini ada di Raya Kalirungkut, yang tadi sudah dijawab sama Audrey, betul. Nah, ini adalah kampus terbesarnya Ubaya, jadi pendidikan S1, S2, S3, profesi, itu semua ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman berkesempatan main-main nih ke Surabaya, kalau main ke Tenggilis itu kita ada di pojok, jadi kayak satu blok itu punyanya Ubaya, dari ujung sampai ujung itu bangunannya Ubaya, gitu. Nah, selanjutnya lokasi kampus ketiga kita ini agak di luar kota. Jadi kalau di Semarang itu kayak Semarang sama Bandungan. Nah, ini lokasi kampus tiganya Ubaya ini di Trawas, Mojokerto. Kalau pernah dengar Tretes, nah itu deket-deket sama Trawas. Cuman beda kabupaten aja. Nah, ini ada di kaki gunung ya teman-teman, jadi di dataran tinggi. Kampus 3 kita ini bukan untuk perkuliahan sehari-hari, kita untuk kegiatan luar kelas. Jadi kan kalau Ubaya itu sangat identik dengan learning beyond the classroom. Itu adalah kita belajar nggak cuma di dalam ruangan kelas aja, kita juga di luar kelas kita juga belajar. Nah, lokasi kampus 3 ini biasanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Tapi ini juga terbuka untuk umum, teman-teman. Nah, tapi kalau untuk umum ya mereka harus reservasi, sewa, begitu ya. Karena di sini kita ada footage-nya sendiri. Nah, kalau buat teman-teman yang masuk Ubaya nih, jadi mahasiswa barunya Ubaya, nanti pasti akan dapat kesempatan untuk pergi ke kampus 3-nya Ubaya, untuk nginep 3 hari 2 malam di sana. Nah, untuk ada latihan kepemimpinan begitu, karena Ubaya itu bukan cuma fokusnya di hard skill aja, tapi kita juga fokus di soft skill-nya. Jadi kita nggak cuma fokus di pelajaran akademik harus bagus, enggak, tapi kita juga peduli sama soft skill-nya anak-anak, seperti kepemimpinan, manajemen waktu, seperti itu. Oke, itu aja
awal-awalnya sekarang kita masuk ke fakultas-fakultas yang ada di Ubaya. Nah, oh ya, sebelum masuk ke fakultas, ini ada sedikit lah fasilitas-fasilitas yang ada di Ubaya. Ini salah satu fasilitas terbarunya Ubaya, namanya Ubaya Sport Center. Jadi kita di sini punya lapangan voli, lapangan futsal, lapangan basket, sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, wall climbing, badminton, bahkan kolam renang juga ada. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga punya perpustakaan. Aku yakin di sekolah kalian, ini kan ada yang dari luar Loyola ya, di sekolah kalian itu pasti punya perpustakaan. Tapi aku berani jamin kalau perpustakaannya Ubaya itu enak banget teman-teman. Kita disediain working space yang nyaman banget buat kita kerjain tugas. Mau kita lesehan ya, tahu ya bahasa lesehan. Mau kita kumpul bareng-bareng di sofa, mau kita butuh tempat yang private, harus ada meja meetingnya, ada TV-nya, itu ada. Kita disediakan sesuai kebutuhannya kita. Bahkan kita mau pakai cinema room seperti yang digambar di sebelah kiri. Cinema room itu terbuka buat warga Ubaya ya. Aku sebutnya warga Ubaya karena bukan cuma mahasiswa, dosen, guru, staf itu juga boleh pakai. Nah, cinema room ini terbuka untuk warga Ubaya. Kalian mau pakai cinema room ini buat nonton film nggak apa-apa. Capek kan dari pagi sampai siang belajar terus di kelas, terus kita mau refreshing di sinema juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, itu sedikit spoiler tentang fasilitasnya Ubaya. Lanjut kita masuk ke fakultas-fakultas di Ubaya gitu. Nah, Ubaya ini punya 8 fakultas dan 1 politeknik, teman-teman. Kalau dari IPA, berbahagialah kalian bisa masuk ke semuanya. Semua fakultas yang ada di Ubaya itu kalian bisa masuk. Tapi kalau IPS ada beberapa fakultas yang nggak bisa dimasuki. Kayak yang pertama ini farmasi. Nah, farmasi ini harus dari IPA ya, teman-teman. Kalau dilihat nih, farmasinya Ubaya akreditasinya sudah A dan kita sudah akreditasi internasional. Dan bukan cuma S1-nya aja yang udah akreditasi internasional, kita program profesi apotekernya juga sudah akreditasi internasional. Nah, dan apotekernya Ubaya itu adalah apoteker terbaik, perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur untuk apotekernya. Dan kita untuk apoteker hanya menerima yang alumni dari S1 Ubaya. Jadi kalau teman-teman nih sudah kepikiran, aduh aku pengen apoteker nih, aku pengen jadi apoteker, udah tahu aku pengen ambil studi apoteker di Ubaya karena kan apotekernya Ubaya ini sudah terkenal kalau terbaik di Jawa Timur begitu ya perguruan tinggi swastanya. Teman-teman harus mulai join ke Ubaya dari S1-nya karena untuk apoteker yang kita hanya terima dari alumninya Ubaya gitu. Dan nggak perlu diragukan lagi karena tahun ini fakultas farmasinya Ubaya umurnya sudah 52 tahun teman-teman. Jadi udah tua banget, bahkan lebih tua dari kita sepertinya gitu. Nah, lanjut lagi, fakultas yang kedua itu adalah fakultas hukum. Nah, fakultas hukum ini dari IPS bisa masuk ya teman-teman, jadi nggak harus dari IPA. Dan kita akreditasinya sudah A, dan kalau teman-teman lihat tuh di layar, itu ada yang namanya moot court. Nah, kalau teman-teman yang minat di hukum pasti nggak asing nih sama nama moot court. Karena moot court ini adalah ruang simulasi peradilan. Jadi kalau untuk universitas yang biasanya belum punya nih moot court, mereka akan simulasi peradilannya itu kalau ada tugas-tugas gitu sama tugas akhir itu akan nyewa di tempat lain atau bahkan ke peradilannya langsung. Nah, tapi karena Ubaya kita punya nih moot court-nya, jadi kita nggak perlu keluar, kita langsung pakai moot court-nya Ubaya aja. Gitu. Selanjutnya lagi, kita ada di fakultas ketiga, ini adalah Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Ini teman-teman dari IPA, IPS juga bisa join ya teman-teman. Nah, Fakultas Bisnis dan Ekonomika ini dibagi jadi 3. Jadi nggak cuma satu aja. Kita yang pertama punya ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini akreditasinya sudah A, sudah akreditasi internasional juga gitu. Dan kalau teman-teman minat nih untuk belajar di bidang perbankan jasa keuangan dan juga bisnis internasional itu kayak belajar tentang perekonomian Indonesia dan perekonomian luar negeri begitu, teman-teman boleh banget untuk join ke ilmu ekonominya Ubaya. Karena di sana kalian akan dapat nih tentang ekspor impor, lalu perbankan itu seperti apa, belajar tentang devisa dan pembiayaan segala macam. Pokoknya terkait perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua, Ubaya punya jurusan manajemen. Dan uniknya nih, manajemennya Ubaya itu nanti dibagi jadi 5. Ada manajemen keuangan, pemasaran, jejaring bisnis, layanan pariwisata, dan kewirausahaan dan SDM, sumber daya manusia. Nah,
Mungkin kalau di tempat lain, di univ lain, setauku mereka kalau misalnya dari awal daftarnya manajemen pemasaran, sampai lulus mereka ya di manajemen pemasaran dan hanya belajar itu. Nah, kalau spesialnya dari Ubaya adalah di semester 1 sampai semester 3, manajemen ini kita akan dapat 5 manajemen. Jadi 5-5-nya ini kita akan belajar, teman-teman. Begitu nanti masuk semester 4, kita disuruh pilih. Kita ini lebih cenderung kemana, lebih cocok kemana, mau fokusnya kemana, apakah ke pemasaran atau ke keuangan gitu. Nah, nanti di semester 4 kita pilih supaya kita bisa fokus sampai kita lulus gitu. Jadi spesialnya itu kita akan belajar semuanya karena nanti ketika kita lulus dan kita mau cari kerja, kita dituntut bukan cuma ahli di satu bidang aja. Tapi kalau kita sudah lulus dengan sarjana manajemen, otomatis kita dituntut untuk ahli di 5 manajemen itu. Gitu. Nah, selanjutnya lagi nih, kita punya akuntansi. Oke, akuntansi Ubaya ini cuma satu ya teman-teman, jadi nggak dibagi lagi ada akuntansi-akuntansinya, tapi cuma satu. Nah, tapi kita belajar semuanya, mulai dari audit, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, pajak, kita akan belajar semuanya. Dan nanti untuk semester atas, tugas akhirnya kita disuruh pilih, kita mau fokus ke akuntansi yang mana, apakah pajak, atau audit, gitu. Tapi kita akan belajar semuanya. Gitu. Nah, selanjutnya yang spesial lagi ini adalah Fakultas Bisnis dan Ekonomika ini punya program internasional. Jadi kalau internasional programnya Ubaya ini dikenal dengan dual degree, tapi kita bisa pilih mau dual degree atau single degree. Itu programnya adalah 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Nah, kita punya professional accounting untuk akuntansi sama international business networking itu untuk manajemen. Kalau professional accounting itu nanti kalian 1 tahun di luar negerinya itu di Flinders University di Australia. Nah, kalau yang International Business Networking, itu kalian bisa pilih mau di Flinders University di Australia atau di Zhejiang University Taiwan atau di Rennes School of Business di Prancis begitu. Dan nanti begitu lulus, teman-teman langsung dapat 2 gelar, nggak cuma satu aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke Fakultas Psikologi. Ini psikologinya Ubaya juga spesial karena kita di psikologi nggak cuma punya S1, kita sudah punya sampai S3. Jadi S1, S2, S3. Kalau teman-teman tahu nih psikolog-psikolog gitu ya, udah tahu aku kok pengen ya nanti kerja jadi psikolog gitu profesinya. Teman-teman boleh masuk ke psikologi, tapi ingat untuk jadi psikolog teman-teman harus pendidikannya sampai pendidikan S2 plus profesi psikolog. Dan setahu di Indonesia, teman-teman boleh browsing ya, setahu di Indonesia itu untuk pendidikan psikologi plus profesinya, nggak banyak universitas yang punya. Kalau punya pun belum tentu bagus. Nah, kalau di Ubaya, psikologi Ubaya yang profesi itu akreditasinya sudah A, sudah A, iya kalau nggak salah A. Maaf ya kalau salah nanti saya infoin lagi. Akreditasinya sudah A dan kita punya profesor-profesor yang merupakan praktisi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu kasusnya Jessica Mirna yang kemarin itu pasti tahu ya. Nah, mereka itu pakai psikolog klinis. Dan psikolog klinis di Indonesia itu cuma ada 3. Nah, salah satunya adalah dosennya Ubaya, Prof. Yusti namanya. Gitu. Nah, itu yang spesial tuh dari Fakultas Psikologinya Ubaya. Dan kita sudah akreditasi internasional juga untuk psikologi Ubaya. Selanjutnya kita masuk ke Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik ini fakultas dengan jurusan terbanyak. Oke. Dan kalau fakultas teknik ini rata-rata harus dari IPA, teman-teman. Contohnya seperti ini. Pertama, teknik industri. Ini harus dari IPA. Kita sudah akreditasi A, sudah akreditasi internasional. Kalau teman-teman minat nih untuk belajar tentang industri, semua hal terkait industri dari awal sampai akhir. Kan kalau misalnya di industri kan teman-teman tahu ya, hubungannya itu kan supplier, perusahaan, customer. Nah, kalau di teknik industri ini kita akan belajar semuanya terkait supply chain-nya. Nah, apa itu? Nah, belajarlah di teknik industri. Selanjutnya lagi, kita di Fakultas Teknik masih ada jurusan teknik kimia. Ini sudah akreditasinya A, juga sudah akreditasi internasional juga, teman-teman. Dan selanjutnya kita punya teknik elektro Ubaya ini akreditasinya juga sudah A, sudah akreditasi internasional juga. Dan kalau teman-teman berminat nih buat belajar tentang intelligent robotics, tentang robot-robot, lalu wireless communication, lalu biomedical elektronik, terkait elektronik, pokoknya teman-teman boleh nih join ke Fakultas Teknik
Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektronik Ubaya. Oke, selanjutnya kita punya fakultas teknik di jurusan teknik informatika. Nah, kebetulan tahun ini kami akreditasinya B, tapi kami sedang reakreditasi. Dan dalam waktu dekat ini akan diberitahukan reakreditasinya untuk kita naik ke A lagi. Begitu. Nah, karena yang terbaru, kita punya 4 program studi baru di teknik informatika ini. Jadi kalau dulu itu teknik informatika cuma ada informatika, multimedia, dan sistem informasi bisnis. Tahun ini kita punya data science and artificial intelligence, lalu game development, lalu network and cyber security, lalu information management and enterprise system. Nah, tapi multimedia dan sistem informasi bisnis masih ada. Dan spesialnya lagi, kalau teman-teman dari IPS nih, teman-teman bisa join ke salah satu program studinya, yaitu yang sistem informasi bisnis. Jadi khusus SIB, nggak harus dari IPA, tapi IPS juga bisa join ke SIB. Gitu. Dan ini spesial lagi dari teknik informatikanya Ubaya, kita punya international programnya. Nah, international program ini sama sistemnya, mau pilih single degree bisa, dual degree juga bisa. Nanti kalau dual degree 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Dan nanti kalau universitas kerjasamanya kita ada di Queensland University of Technology di Australia. Gitu. Oke, selanjutnya di Fakultas Teknik kita masih punya nih satu jurusan terakhir adalah Teknik Mesin dan Manufaktur. Nah, dulunya Teknik Mesin dan Manufaktur ini merupakan bagian dari Teknik Industri. Tapi mulai tahun ini Teknik Mesin dan Manufaktur ini berdiri sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kita akreditasinya memang masih C karena yang awalnya bagian dari Teknik Industri sekarang melepaskan diri, berdiri sendiri menjadi Teknik Mesin dan Manufaktur. Jadi kalau teman-teman minat nih terkait mesin-mesin industri, boleh banget belajar di teknik mesin dan manufakturnya Ubaya. Oke, itu tadi fakultas tekniknya Ubaya. Sekarang kita akan beralih ke fakultas selanjutnya yang lagi booming. Ini namanya Fakultas Teknobiologi. Dan setahuku di Indonesia yang punya Fakultas Teknobiologi itu cuma beberapa universitas. Nah, spesialnya dari Ubaya adalah kita sudah 14 tahun punya Fakultas Teknobiologi dan kita sudah akreditasi A dan kita sudah akreditasi internasional. Nah, di Fakultas Teknobiologi ini teman-teman bisa pilih mau fokus belajar bioteknologi atau mau ke bionutrisi dan inovasi pangan. Nah, jadi karena kita sudah diakui, bahkan kita sudah sampai kerjasama sama suatu perusahaan namanya Kalbe Pharma. Itu kita dipercayai untuk meneliti ginseng, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ginseng itu kan dari Korea. Nah, ginseng ini yang dari Korea kita bawa ke Indonesia untuk dibudidayakan. Dan itu nggak mudah, teman-teman. Dan di Ubaya kita punya satu ruangan, satu lab itu khusus untuk budidaya ginsengnya itu. Nah, karena Ubaya dipercaya nih sama Kalbe Pharma, jadi kita punya labnya sendiri di Ubaya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya kesempatan buat main-main ke Ubaya, boleh loh datang ke Ubaya buat ngeliat-ngeliat. Gitu. Oke, selanjutnya kita punya Fakultas Industri Kreatif. Nah, Fakultas Industri Kreatif ini akreditasinya sudah A, teman-teman. Dan kalau teman-teman suka desain, itu boleh banget join di FIK Ubaya. Karena di sini nanti akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah desain manajemen produk, itu desain terkait produk-produk seperti furnitur, aksesoris, dan yang kedua adalah desain produk lifestyle, produk fashion dan lifestyle. Nah, itu untuk namanya aja fashion, jadi ya desain-desain baju, tapi bukan cuma baju, tapi semua hal yang kita kenakan di tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu kita akan belajar nih di desain fashion. Dan uniknya lagi, di Fakultas Industri Kreatif ini, teman-teman bukan cuma belajar desain, tapi kita akan belajar dari awal. Manajemennya kita juga belajar. Dari awal itu maksudnya kita akan melihat nih, pasar nih saat ini butuh apa sih? Apa yang lagi booming di pasar? Kebutuhannya customer nih apa? Nah, dari sana kita akan desain suatu produk. Mau produk furnitur atau fashion, kita akan desain. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya pasar. Jadi kita nggak asal-asalan desain, karena kan kalau kita asal desain, nggak jadi uang, mau makan apa kita gitu ya. Nah, jadi kita diajarin tuh. Setelah kita desain, kita juga diajarin gimana caranya bikin produk ini.
Jadi nggak cuma asal desain, tapi harus jadi juga produknya. Selain itu, kita setelah produknya jadi, kita juga diajarin nih, gimana caranya produk ini bisa laku di pasar, gimana cara penjualannya, keuangannya, kita akan belajar juga sampai sana. Jadi benar-benar di Fakultas Industri Kreatif ini, kita akan belajar gimana caranya kita punya suatu brand, punya kita sendiri. Nah, itu kalau FIK Ubaya. Dan ini yang terakhir, fakultas termudanya Ubaya, teman-teman. Jadi ini anak bungsunya Ubaya, kita punya fakultas kedokteran. Jadi kalau kedokteran kita harus dari IPA ya, teman-teman. Dan ada dua tahap. Yang pertama tahap akademik, itu nanti teman-teman akan lulus dengan sarjana kedokteran 4 tahun. Lalu lanjut ke profesi atau yang dikenal dengan koas. Itu 2 tahun di Ubaya juga. Dan kita sudah punya rumah sakit kerjasama. Nah, yang pertama di Ibnu Sina Gresik, yang kedua, yang ketiga ada di RSJ Dr. Rajiman Lawang. Dan tahun ini kita akan mulai mendirikan rumah sakit Ubaya. Lokasinya di mana? Lokasinya di daerah kampus 2-nya Ubaya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah sempat main ke Ubaya, pasti tahu kalau Ubaya itu antara kampusnya dengan tempat parkirnya itu beda. Nggak jauh sih, tapi ya harus naik, ada shuttle bus yang disediakan. Kenapa kok beda? Karena gini, anggapannya dalam 1 tahun, satu angkatan Ubaya, S1-nya aja, itu ada sekitar 3.000 mahasiswa. Itu satu angkatan. Berarti dalam 4 angkatan punya sekitar 12.000 mahasiswa. Belum angkatan yang belum lulus. Belum dari D3-nya, belum dari karyawannya, belum S2, S3, belum profesinya gitu ya. Nah, kalau misalnya tempat parkirnya dijadiin satu sama lokasi kampus, nanti jadi nggak efektif dong kita kegiatan belajarnya. Makanya kita punya satu lapangan sendiri yang luas banget, itu khusus untuk lapangan parkir, tempat parkir motor, mobil di sana. Dan kita kalau pergi ke kampusnya itu naik shuttle bus, cuma 2 menit aja. Karena sebenarnya nggak terlalu jauh. Gitu. Nah, lokasi rumah sakitnya itu ada di dekatnya lapangan parkir Ubaya. Jadi nggak akan jauh dari tempat tempat belajarnya ya, lokasi kampusnya gitu. Didoakan tahun ini kita sudah mulai pendirian. Nah, itu adalah fakultas-fakultas yang ada di Ubaya, teman-teman, untuk S1-nya. Nah, selanjutnya aku mau jelasin sedikit nih tentang beasiswanya Ubaya. Jadi, teman-teman perlu ketahui bahwa Ubaya itu sangat amat terbuka dan baik hati dengan yang namanya beasiswa. Kita menyediakan banyak sekali beasiswa, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, itu banyak banget. Cara pengajuannya gampang, dan cara dapatnya pun juga gampang gitu. Dan untuk tiap-tiap beasiswa kita punya syaratnya sendiri-sendiri. Ada yang kita melihat dari prestasi teman-teman. Kalau teman-teman ikut lomba, mau itu lomba basket, sepak bola, voli, tanah, dance, paduan suara, kita bisa kasih beasiswa lewat unggulan penalaran dan kreativitas sama unggulan olahraga dan seni. Nah, kalau teman-teman nggak pernah ikut lomba nih, tapi nilai rapotnya bagus, teman-teman bisa ngajuin beasiswa prestasi akademik SMA. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman punya saudara yang kuliah di Ubaya atau mama papanya dulu kuliah di Ubaya, kita juga menyediakan beasiswa bahkan sampai lulus. Itu namanya beasiswa keluarga besar Ubaya. Nah, itu sedikit contoh-contoh tentang beasiswanya Ubaya, tapi nggak cuma itu aja ya teman-teman. Dan kalau mau ngajuin beasiswa di Ubaya, aku saranin ngajuinnya lebih dari satu. Bisa 2, bahkan 5 atau 10 beasiswa sekalian. Nah, tapi nanti kalau misalnya teman-teman keterima nih 5 beasiswa yang teman-teman ajuin, ya teman-teman harus tetap pilih satu. Nggak bisa 5-5-nya, harus dipilih salah satu. Begitu. Jadi, kalau misalnya mau daftar di Ubaya, jangan lupa nih untuk apply beasiswanya, karena rugi banget, sayang banget. Karena setauku teman-teman Loyola itu rapotnya bagus-bagus. Ya, pasti bagus-bagus, pasti di atas KKM semua. Jadi eman-eman, misalnya nggak dipakai nilai rapotnya. Gitu. Oke, itu dulu sedikit tentang Ubaya. Aku sudah dikode nih sama panitia kalau waktunya tinggal dikit. Aku mau ngingetin buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain boleh di kolom chat. Dan tadi kan Mas Hendra sempat notice tentang hadiah, sama Ubaya juga mau bagi-bagi hadiah buat kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, boleh tanya, nanti aku akan pilih 3 pertanyaan terbaik ya.
nanti kita akan kirim hadiahnya langsung ke rumahnya teman-teman. Ya, dan selain itu nanti ada tim dari Ubaya yang akan cek di kolom chat. Kita akan kasih tahu nih ada beberapa link. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang segala informasi tentang Ubaya lebih detail lagi, ada satu link yang akan kita share namanya bit.ly/alurubaya. Itu di kolom chat akan dikirim. Teman-teman bisa klik itu ya buat cari informasi tentang Ubaya. Lalu juga ada bit.ly/kuesioner Ubaya. Minta tolong banget teman-teman buat diisi kuesionernya. Karena supaya kita ini tahu teman-teman ini butuhnya apa. Supaya kita bisa yang terbaik buat teman-teman. Begitu. Oke. Nah, itu dulu. Aku mau puterin satu video buat teman-teman semua. Sekaligus menunggu waktunya tinggal bentar lagi. Sebentar. Ini adalah cara pendaftarannya di Ubaya, teman-teman. Jadi bisa disimak bentar videonya. Oke, lalu buka link ini. Halo. Mikrofonnya masih di mute itu kan? Oke. Ya, gangguan sinyal tadi. Iya. Oke, sudah Mas Hendra. Oke, maaf barusan gangguan sinyal lagi, tapi sudah sekian presentasinya dari Ubaya. Informasi kalau misalnya mau
kayak boleh nih, Mas Hendra, silakan. Gimana nih? Oke, ya baik. Terima kasih kepada Kak Regina. Saya panggil Kak aja berarti ya Kak ya. Ya, Ya, boleh. oke. Terima kasih kepada Kak Regina untuk presentasi yang sudah diberikan. Ini kita kembali mengingatkan juga untuk teman-teman ya. Silakan bisa kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, monggo langsung dituliskan di kolom chat gitu ya. Tadi presentasinya juga sudah cukup menjelaskan sekali ya, karena juga saya jelaskan berbagai macam fakultas yang ada di Ubaya, terus juga jurusan-jurusannya, bahkan ada jurusan-jurusan yang sudah terakreditasi internasional gitu ya, juga ada yang kerjasama dengan universitas luar negeri. Jadi kalau kemarin teman-teman ada yang sudah ikutan sesi presentasi dari Australia dan yang lain, mungkin kalau mau merasakan dua-duanya gitu ya, sensasi kuliah di Indonesia dan di luar negeri, bisa banget untuk join juga mendaftar sebagai mahasiswa di Ubaya begitu. Oke, teman-teman, ini kita masih buka kesempatan ke teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo langsung dituliskan saja di kolom chat begitu ya. Nanti kita akan pilih lalu tanyakan kepada Kak Regina. Nah juga teman-teman untuk pertanyaan terbaik ya, ini Indra mau mengingatkan juga, nanti kalau misalnya teman-teman bertanya dan terpilih sebagai pertanyaan terbaik begitu, akan ada hadiah menarik juga dari Ubaya buat teman-teman. Terus juga Indra juga mau menegaskan juga ya untuk teman-teman, mungkin bisa mengisi juga terkait dengan kuesioner yang telah disebarkan oleh panitia dari Ubaya, dari pihak Ubaya. Ada formulir tentang kuesioner gitu ya. Bit.ly-nya akan di-share oleh teman registeran saya JJ. Nanti silakan teman-teman bisa mengisi juga. Lalu juga ada tentang alur Ubaya, itu juga bisa dibuka teman-teman kalau misalnya mau mencari tahu lebih lanjut tentang informasi pendaftaran dan juga beli profil dari kampus Ubaya. Oke, ini sudah mulai ada banyak pertanyaan yang masuk ya teman-teman ya. Mungkin Indra akan coba bacakan dulu, tanyakan kepada Kak Regina, Kak. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, Kak. Nah, ini ada dari... Ya, oke. Untuk pertanyaannya ini, untuk program bionutrisi dan inovasi pangan, apakah mirip dengan teknik pangan atau ilmu gizi, Kak? Oke, saya jawab langsung ya, Mas Indra. Silakan, Kak. Ya, betul. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tahu teknik pangan itu kan belajar tentang pengolahan makanan. Jadi gimana caranya kita mengolah suatu makanan supaya makanan itu gizinya nggak hilang. Itu di teknik pangan. Ilmu gizi itu belajarnya tentang kalau di suatu makanan mengandung gizi apa aja. Lalu kalau ingin di-upgrade nih gizinya, itu caranya gimana? Nah, itu di ilmu gizi sama teknik pangan. Nah, kalau di bionutrisi dan inovasi pangan itu sedikit berbeda, teman-teman. Jadi, kita itu fokusnya adalah menemukan alternatif makanan terbaru. Jadi, kalau teman-teman tahu nih, kalau tahu namanya fermentasi teh itu ternyata bisa difermentasi untuk jadi minuman yang enak tapi juga menyehatkan tubuh. Nah, itu belajarnya di bionutrisi dan inovasi pangan. Kita mencari inovasi-inovasi yang terbaru supaya bisa memenuhi kebutuhannya di Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman tahu nih, di Indonesia ini kan sekarang pembangunan lagi gencar-gencarnya ya. Di mana-mana bangun apartemen, bangun rumah. Nah, lahan-lahan, hutan, perkebunan itu semua dibabat untuk pemukiman. Nah, sekarang bayangin aja nih, kalau pemukimannya tambah banyak, tapi tempat produksi bahan makanannya berkurang, kan supply sama demand-nya nggak ketemu nih, ya kan? Penduduknya semakin banyak, tapi bahan makanannya semakin dikit. Nah, itu orang-orang bioteknologi itu fokusnya di sana. Gimana kita cari alternatif makanan supaya supply sama demand-nya tetap bisa ketemu. Kalau misalnya teman-teman tahu nih, di Ubaya, kita itu nanam padi itu bukan di sawah, teman-teman, tapi di balkon. Balkon lantai 6 Ubaya. Itu kita nanam padi. Nah, itu alternatif-alternatif seperti itu. Jadi, dan ada lagi, namanya microgreen. Nah, microgreen itu namanya mikro kecil ya, green itu hijau. Jadi, tumbuhan yang kecil, bukan bonsai, teman-teman. Tapi di sini kayak misalnya selada, yang besar biasanya, sekarang cuma kecil segini. Nah, dan itu nanamnya itu nggak di tanah, nanamnya di kotak makan. Nah, itu orang-orang bioteknologi tuh, yang belajar kayak gitu. Jadi sedikit beda ya teman-teman antara teknik pangan, ilmu gizi sama bionutrisi dan inovasi pangan. Garis besarnya seperti itu. Jessica ya ini yang bertanya. Seperti itu ya Jessica. Semoga menjawab. Gitu Mas Hendra.
Mungkin boleh next nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Regina. Semoga menjawab juga ya untuk Jessica ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, ini ada bisa diperjelas lebih dalam tentang teknik industri Ubaya dan apakah ada program internasional? Kemudian apakah lulusan Ubaya bisa langsung dapat kerja? Gitu. Oke, siap. Jadi kalau teknik industri Ubaya itu namanya aja industri. Jadi kita akan belajar namanya apa ya? Perjalanan di suatu perusahaan. Mulai dari belum bikin barang sampai barang itu jadi, sampai barang itu sampai di customer gitu. Jadi kita akan belajar nih, kalau teman-teman tahu yang namanya supply chain management, ya itu rantai rantai pasoknya industri. Jadi mulai dari belum produksi barang, mulai dari barang mentah, barang setengah jadi barang jadi, sampai barang itu customer. Nah, teknik industri itu akan belajar itu. Gimana caranya kita mendesain sistem yang efektif untuk perusahaan. Nah, terus misal, nggak cuma itu aja yang dipelajari. Misal kayak gini, selain itu, penataan suatu industri itu juga penting. Kalau enggak, kita ambil simpelnya, contohnya kayak di supermarket. Kalau di supermarket itu kan raknya banyak ya teman-teman. Nah, tapi mereka itu nata untuk untuk produknya itu nggak salah-salah. Mulai dari produk makanan, lalu stationery juga ada ya di supermarket. Mulai dari snack, bahan-bahan mentah itu kan ada. Nah, ini simpelnya aja, kecilannya dari industri yang aku omongin, di supermarket itu kan kalau misalnya bahan mentah, lokasinya harus di deket mana, deket apa. Kalau yang snack-snack itu bisa di mana. Lalu kalau yang barang-barang yang fast moving itu harus di mana. Nah, itu di teknik industri juga diajarin, karena itu nggak sembarangan. Jadi nanti di industrinya peletakan alat-alatnya, mesin-mesinnya itu di mana itu juga dipelajari. Di perusahaannya juga dipelajari. Nah, itu garis besarnya teknik industri. Lalu kalau program internasional di teknik industri kami belum ada memang. Belum ada, tapi kalau untuk kerjasama dengan perusahaan, apakah lulusan dari Ubaya bisa langsung dapat kerja? Jawabannya adalah pasti bisa dapat kerja. Kenapa? Karena kita punya satu unit namanya Career Assistance Center. Di sana adalah unit CAC yang mengurusi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi karena Ubaya itu kan kerjasama sama perusahaannya banyak banget, super banyak. Jadi sampai ada satu unit sendiri yang akan urus itu. Nah, biasanya teman-teman kalau sudah semester 7, sudah masuk-masuk skripsi gitu ya, itu nanti teman-teman akan diminta input nama teman-teman di CAC. Untuk apa? Untuk kita sebarkan data teman-teman ke perusahaan kerjasama kita. Nah, jadi di sana kita bisa lihat nih, perusahaan A butuh karyawan dengan ketentuan seperti apa. Nah, kalau misalnya nih, kayak aku kan dulu alumni dari manajemen pemasaran. Nah, aku itu di email sama CAC, ini loh perusahaan ini lagi butuh marketing, karena kan aku lulusannya pemasaran. Ini loh perusahaan ini lagi nyari marketing, public relation itu bisa nih kamu kalau mau daftar di sini. Aku akan di email. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tanya pasti bisa dapat kerja, pasti kita akan bantu teman-teman supaya bisa dapat kerja. Dan nggak cuma itu aja, banyak perusahaan yang datang ke Ubaya untuk kampus rekrutmen. Jadi khusus untuk alumni Ubaya. Dia rekrut alumni Ubaya untuk masuk ke perusahaannya. Gitu. Itu jawabannya, Mas Hendra. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, semoga menjawab juga ya tadi pertanyaannya ya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini Hendra juga mau memberitahu kepada teman-teman audiens ya, bahwa di sini di kolom chat juga ada Ibu Justina Hediani yang siap menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi selain nanti dijawab oleh Kak Regina juga, nanti juga akan dijawab oleh Ibu Justina begitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab. Nah, untuk saat ini Hendra akan coba lanjutkan untuk pertanyaannya terlebih dahulu ini yang sudah dipilih oleh teman Indra, registran begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sajakah kelebihan dari Ubaya yang menonjol dibandingkan dengan perguruan tinggi lain Kak? Oke. Kalau pertanyaan ini rasanya aku bisa dilihat kayak kok melebih-lebihkan ya, tapi ya ini umumnya ya, ini umumnya. Yang pertama pasti yang standar dulu nih, pertanyaan mainstream dari orang-orang, kalau Ubaya itu akreditasinya sudah A, sudah akreditasi internasional. Teman-teman boleh cek
akreditasi A-nya Ubaya itu masih aktif nggak sih? Karena banyak universitas, bukan banyak, adalah satu dua di tempat lain mereka cantumkan akreditasi A, tapi ternyata setelah dicek, oh ternyata akreditasinya itu 3 tahun yang lalu belum diperbarui. Nah, kalau aku ngomong kalian pasti nggak percaya, kalian boleh cek sendiri lah. Akreditasinya Ubaya itu sudah akreditasi A dan coba cek univ-univ yang sudah punya akreditasi internasional itu mana aja. Salah satunya Ubaya. Lalu gini, kalau setahuku teman-teman dari Loyola itu banyak yang dari luar kota ya. Jadi kalau di Semarang itu ngekos ya, bener ya? Betul, Kak. Nah, jadi sama di Ubaya itu sama, kita mulai dari ujung timur sampai ujung barat ada semua di Ubaya. Kita kebanyakan ngekos dan ketakutan anak-anak kos adalah kalau sakit gimana, ya kan? Nah, kalau sakit gimana? Jadi kalau misalnya Ubaya itu pertama kita akan kasih asuransi ke kalian. Begitu kalian daftar, kalian langsung dapat asuransi dari Ubaya. Kedua, kita mengikuti pemerintah, teman-teman juga punya BPJS. Ketiga, kita punya klinik sendiri, di mana kliniknya itu bukan seperti UKS ya teman-teman. Ini kliniknya benar-benar disebutnya rumah diabetes. Jadi itu tempat berobatnya orang-orang juga ke kliniknya Ubaya. Itu semua mahasiswa Ubaya itu boleh periksa di klinik Ubaya dengan gratis. Mau periksa dokter umum bisa, kita juga punya klinik gigi, poli gigi, mau periksa gigi juga bisa. Dan nggak cuma periksa aja, obatnya pun juga kita berikan secara gratis untuk mahasiswa Ubaya. Ya, untuk kalau ke poli gigi mau tambah gigi, mau cabut gigi 1, cabut gigi 10, boleh gratis semuanya. Nah, jadi itu biasanya ketakutan orang-orang yang ngekos itu kalau sakit gimana? Tenang aja, kalian loh bisa berobat gratis di Ubaya. Gitu. Lalu selanjutnya kita perusahaan-perusahaan besar itu juga sudah kerjasama di Ubaya. Bahkan ada salah satu perusahaan, kalau teman-teman tahu, Sampurna, itu dia bahkan datang sendiri ke Ubaya untuk cari khusus alumni Ubaya untuk kerja di sana. Nah, itu salah satunya aja. Kalau yang lainnya, Jarum itu juga kerjasama sama Ubaya, bahkan Jarum Foundation kasih beasiswa khusus untuk mahasiswa Ubaya. Lalu kalau perusahaan lagi, ada Polygon, sama, itu kerjasama sama Ubaya, bahkan dia juga kasih beasiswa khusus untuk mahasiswa Ubaya. Kalau nggak mau di industri, di bank, BCA, Mandiri, CIMB juga kerjasama sama Ubaya, bahkan kasih beasiswa untuk mahasiswa Ubaya. Itu kalau teman-teman juga minat di akuntansi, pasti nggak asing yang namanya Big Four. Big Four-nya bukan cuma Big Four-nya Indonesia, bahkan Big Four-nya dunia itu juga kerjasama sama Ubaya. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Ya nanti kalau misalnya kalian lulus bisa kerja di sana. Mereka cari karyawan dari Ubaya, begitu. Itu aja, itu baru sedikit lah keunggulannya Ubaya dari univ lain. Nah, semoga menjawab. Kalau masih penasaran, boleh tanya ke aku pribadi. Nanti kita akan share kontak kita. Kalian mau chat lewat WhatsApp boleh. Kita akan balas, bantu, jawab pertanyaan kalian melalui WhatsApp. Gitu, Mas Hendra. Oke, terima kasih Kak. Ya, semoga menjawab juga tadi pertanyaannya ya. Oke, ini kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi Kak. Yang selanjutnya adalah boleh dijelaskan lebih lanjut tentang farmasi di Ubaya. Oke, farmasi ya? Iya, betul. Oke, jadi farmasinya Ubaya, kalau yang tadi kan sudah sempat aku singgung ya tentang akreditasi, lalu apotekernya, dan farmasi Ubaya kita ada, nanti kalau masuk di SMK akan dibagi jadi 3, farmasi klinis, industri, dan estetika. Nah, kalau teman-teman, estetika, jadi kalau teman-teman di sini yang cewek pasti pernah lah ya ke klinik kecantikan, ya mau sebut merek, kalau di Semarang yang ada itu Natasha, Larissa gitu ya. Nah, itu mereka punya farmasinya. Pasti, karena mereka keluarkan obat. Dan keluarkan obat itu ada syaratnya. Dan yang bikin resepnya, dan bikin salep-salepnya itu, lalu serum-serumnya itu anak-anak farmasi. Jadi dari farmasi lah, alumni-alumni farmasi lah yang mengeluarkan salep-salep itu. Jadi di Ubaya kita sudah punya 3 teman-teman. Bukan cuma kita belajar tentang obat di apotek, tapi kita juga belajar obat untuk kecantikan. Dan nggak cuma itu, di kecantikan juga, di estetika bukan cuma obatnya aja, kita juga bisa belajar bikin make up. Jadi make up yang sehat, yang baik untuk kulit setiap manusia itu yang kayak gimana. Nah, itu diajarin juga. Dan
Selain itu, kalau klinis, farmasi industri, kita juga sudah bekerjasama sama rumah sakit, karena nanti kan harus magang di rumah sakit dan juga magang di perusahaan, kita juga sudah banyak kerjasamanya. Begitu. Itu seputar farmasi, dan kita sudah sampai S2 ya teman-teman, jenjang farmasinya. Ada magister farmasi klinis, magister farmasi industri, dan juga ada apoteker. Gitu. Itu Mas Hendra tentang farmasi Ubaya. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Semoga menjawab juga untuk pertanyaan tentang penjelasan farmasi begitu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Kalau teman-teman misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, monggo silakan untuk tulis saja di kolom chat. Kita akan langsung tanyakan kepada Kak Regina. Nah, ini mungkin terkait juga dengan pertanyaan teman-teman, Kak. Karena ini kan kita juga masih pendaftaran, ini sudah mulai pendaftaran juga gitu Kak ya. Nah kalau dari Ubaya sendiri, apakah jalur prestasinya sudah dibuka untuk pendaftaran Kak? Kalau sudah sampai tanggal berapa kira-kira? Oke, ini sekalian aku izin share screen ya. Oh iya, oke, silakan Kak. Enggak keluar. Jadi kalau di Ubaya, kalau dari Loyola, kita itu kan sebenarnya ada kerjasama. Nah, teman-teman bisa daftar di Ubaya itu tanpa tes. Jadi kita lihat nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 11, nilai rapot matematika sama bahasa Inggris. Kita minta nilainya harus di atas KKM. Jadi selama nilai itu di atas KKM, bisa langsung daftar tanpa tes. Dan batas pendaftaran kita itu sampai tanggal 8 Oktober, teman-teman. Untuk biaya pendaftarannya itu 350.000, bisa langsung beli melalui website, karena kita sekarang kan via online ya, jadi langsung akses aja websitenya Ubaya di daftar.ubaya.ac.id. Nah, jadi nanti diketikin ya sama teman-teman dari Ubaya untuk webnya. Ini nggak jadi share screen deh, Mas Hendra sudah saya jelasin. Jadi batas pendaftarannya sampai 8 Oktober lewat jalur tanpa tes. Gitu. Oke, sampai 8 Oktober ya teman-teman ya. Jadi digundurin kalendernya, jangan sampai terlewat kalau misalnya mau daftar di Ubaya sampai tanggal 8 dan bisa langsung daftar di daftar.ubaya@ac.id ya. Oke, ya, kayaknya nggak salah ya. Pokoknya daftar.ubaya.ac.id ya. Ya, betul. Ya, oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir ya Kak ya. Ya. Ini terkait juga mungkin teman-teman yang mendaftar di perguruan tinggi negeri juga Kak. Nah, kalau misalnya nanti ternyata sudah diterima, apakah ada sistem pengembalian biaya atau mungkin berpengaruh juga kepada ada kebijakan-kebijakan tertentu begitu Kak? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nanti kan namanya mengundurkan diri ya, kalau sudah daftar kan namanya mengundurkan diri. Batas pengunduran dirinya Ubaya itu sampai tanggal 27 Juli 2021, jadi masih tahun depan. Nah, kalau mengundurkan diri sebelum tanggal 27 Juli, itu biaya akan kembali adalah 50% dari total keseluruhan. Ya, jadi total keseluruhan uang pangkalnya. Jadi kalau misalnya masuk di Ubaya itu uang pangkalnya misal nih 18 juta. Nah, yang kembali adalah 9 juta. Gitu. Nah, tapi kalau pembayarannya di Ubaya itu uang pangkal diangsur 5 kali, angsuran pertama 50%. Jadi kalau mau dibilang ya berarti sama aja angsuran satunya itu nanti nggak kembali. Yang kembali adalah angsuran kedua sampai kelima. Nah, itu kalau mengundurkan diri sebelum tanggal 27 Juli. Kalau lewat 27 Juli, itu biaya yang dibayarkan semuanya akan hangus. Begitu, Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, baik teman-teman, untuk sesi pertanyaan dan jawaban Q&A itu ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan mohon maaf mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ya, nanti mungkin bisa ditanyakan secara langsung kepada Kak Regina. Nah, terkait hal ini Kak, nanti apakah ada informasi kontak yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman? Ada, ini nanti di kolom chat panitia dari Ubaya akan kirim kontak WhatsApp-nya ya, jadi bisa langsung di chat pribadi. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya, itu ya teman-teman, nanti bisa langsung di copy aja nomornya atau mungkin di screenshot gitu ya, masukkan ke dalam kontak supaya nanti kalau ada informasi apa-apa yang perlu dikonfirmasikan atau perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi ke dari pihak Ubaya gitu ya, supaya nanti juga dapat jawaban langsung cepat dan jelas. Oke, baik kalau begitu, karena kita sudah menyelesaikan sesi Q&A kita juga, kita akan lanjut ke prosesi setelahnya, setelah ini.
kami mengucapkan terima kasih dulu pertama-tama kepada Kak Regina dan juga Ibu dari pihak Ubaya atas waktu dan presentasinya. Setelah ini kita akan ada prosesi untuk satisfaction survey, teman-teman. Nah, dari panitia akan menampilkan kuesioner ya, semacam polling singkat. Nah, ini teman-teman silakan dapat mengisi. Ada 4 buah pertanyaan. Ini pertanyaan masih sama juga kalau teman-teman mengikuti dari presentasi-presentasi sebelumnya, begitu ya. Silakan dapat diisi sesuai dengan kesesuaian hati teman-teman saat ini. Apakah narasumber memberikan informasi yang akurat dan memuaskan? Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan baik? Atau mungkin juga dengan terkait dengan acara keseluruhan, apakah sudah puas? Atau mungkin juga tahun depan apakah akan ikut lagi dalam partisipasi bidik di week tahun depan? Gitu. Oke, kita berikan waktu 1 menit teman-teman. Ini masih ada 30 detikan, ya masih ada 20 sekian detik, monggo. Silahkan dapat diisi gitu ya. Kalau misalnya belum mantap, silahkan dimantapkan dulu. Udah sesuai kok belum? Ya udah sesuai kok belum ya gitu kan. Terus langsung klik send poll gitu ya. Pilih jawaban-jawabannya, kemudian klik send. Ya, kita masih ada 5. Baik, cukup 1 menit sudah berlalu ya. Oke, kita tutup pollingnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengisi pollingnya. Kemudian akan kita lanjutkan kemudian ini dengan penyerahan souvenir dari pihak panitia bidik kepada institusi. Oke, mungkin dari panitia akan menampilkan satu screen terlebih dahulu. Ya, oke. Baik, ini kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Regina Lestari Luhur dan juga Ibu Justina Herdiani Sujaya yang telah berkenan mengisi sesi bidik di week 2020 ini. Nah, untuk souvenir dan sertifikat, nanti juga beserta sertifikat untuk Kak Regina akan dikirimkan secara langsung, Kak. Setelah ini, fisiknya ya, dari panitia akan dikirimkan ke institusi setelah acara berakhir. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan sesi ini ya, masuk pada prosesi terakhir yaitu foto bersama. Nah, teman-teman, silakan dapat menyalakan kameranya begitu ya. Lalu pose dengan wajah terbaik ya, dengan posisi background terbaik. Kita akan ambil dokumentasikan untuk dipublikasikan juga. Nanti teman-teman bisa akses fotonya. Seperti biasa kita juga akan upload di Instagram Bidik di Week ya, teman-teman. Monggo bisa menyalakan kameranya masing-masing. Sudah mulai kelihatan. Ada Pak Kriswan juga. Halo Pak Kriswan. Ya, ada Ibu Ida. Halo Bu Ida. Oke, teman-teman mungkin yang lain juga bisa sambil menyalakan kameranya begitu ya, supaya bisa kita ambil fotonya bersama-sama. Oke, sudah menyalakan lagi. Kita tunggu sebentar. Ya, oke. Baik, kita akan coba take foto ya. Untuk take yang pertama, lihat kamera semuanya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Oke, sip. Kita lanjut lagi, sekali lagi. Untuk yang kedua, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi final terakhir. Hitungan ketiga lagi ya. Oke, masih tahan semua. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, tahan lagi. Ya, oke, sip, mantap, luar biasa. Oke, baik, kita sudah sampai pada penghujung acara, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam acara Bidik di Week 2020 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Regina dan juga Ibu Justina dari pihak Ubaya atas waktu dan presentasi yang diberikan. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Nah, kami juga berharap semoga informasi yang disampaikan memuaskan dan berguna untuk pemilihan studi lanjutan, gitu ya. Apabila ada satu atau lain hal dalam ucapan dan tindakan kami yang kurang berkenan, kami dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menjadi evaluasi kami juga ke depannya. Gitu. Nah, akhir kata, sampai jumpa di Bidik di 2020 sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.
Ya. kita ini tadi ngechat ke anak-anak yang mau kita kasih hadiah tapi nggak dibalas. Oh gitu. Jadi maksudnya enaknya gimana ya? Apakah hadiahnya kita kirim ke WA? Oh udah, satu udah, dua belum. Itu Oh gimana oke. ya? Apakah kita bisa minta kontaknya? Boleh minta kontaknya atau gimana nih enaknya? Bingung juga. Oh, sebentar kak ya, ini coba saya Ya, diskusikan dulu ya. oke oke oke. Oke, baik kak. Tadi ada, apakah sudah ada nama anak-anaknya ya kak? Sudah ada, ini kurang dua yang belum balas sih tadi. Oh, oke. Nanti namanya bisa dikirimkan ke Bu Novi aja kak. Nanti kita akan coba bantu untuk hubungkan dengan anak-anaknya begitu. Oh, oke, Ya. siap. Oke deh, terima kasih banyak ya. Iya, Berarti terima kasih banyak juga. ini boleh live berarti sekarang. Oh iya, sudah boleh ya. Oh, oke, Iya. siap. Terima Oke. kasih panitia Iya, terima semuanya. kasih banyak kak. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu next time kak. Jangan kapok Ya, ya kak ya. jawab. Maaf ya, ini Yustinya nggak bisa nyalain kamera, sudah live juga. Oh iya, nggak apa-apa kak. Siap. Terima kasih banyak kak. Ya, Sampai terima ketemu kasih. lagi. Ya. Oke. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak. Bye.